Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning everyone. Staja hopes all of you are fine and so am I. In this video, I want to share to you some example and the structure of personal letter. Let's discuss the question from your book, page 4, according to the text above. Question 1. What is text 1 is about? Tentang apakah teks yang pertama? Text 1 is a letter about informing of the writer's condition in the new place and an offer to stay at the writer's house during the holiday. Teks pertama ialah surat yang dituliskan oleh si penulis di mana kondisinya di tempat yang baru dan ia juga menawarkan untuk tinggal di rumahnya selama liburan. Question 2. What is text 2 is about? Tentang apakah teks yang kedua? Dari teks yang kedua, text 2 is a reply letter about accepting the offer from text 1. Teks yang kedua ialah surat balasan yang mana isinya menerima tawaran dari teks yang pertama. Question 3. What is the form of each text called? Bentuk apakah dari kedua teks tersebut? Text 2 is a common letter, while text 2 is an email. Teks yang pertama ialah surat yang berbentuk sederhana, sedangkan teks yang kedua ialah berbentuk email. Question 4. What are the similarities of both texts? Apa persamaan dari kedua teks tersebut? Both texts contain the sender's addresses, dates, salutation, contents of the letters, closing, and sender's names. Jadi kedua teks tersebut memiliki kesamaan yang dimana ada alamat dari penulis surat, tanggal, salam pembuka, isi surat, penutup, dan nama penerima surat. Question 5. What are the differences between both texts? Apa perbedaan dari kedua teks tersebut? Text 2 gives more detailed information about the sending time of the email, while text 1 doesn't. Jadi teks yang kedua di situ ada informasi rinci waktunya di dalam email. Sementara teks yang pertama tidak ada informasi rinci waktu dari surat sederhananya. Here some the guidances how to write a good personal letter. You can see from your book page 5 di halaman 5 di situ ada beberapa struktur dari petunjuk bagaimana untuk menuliskan surat pribadi yang baik. Step 1, the address. In a letter, write your address but not your name in the top right hand corner. If it is included, but it is often left out altogether in informal letters. There is no need to put the address of the person you are writing to. In an email, you only need to type the receiver's email address. Jadi, tahapan yang pertama dalam menuliskan surat pribadi ialah alamat. Jadi, di surat kalian tuliskan alamatnya adanya di atas pojok kanan di atas surat jika itu dimasukkan, tetapi seringnya itu tidak dimasukkan biasanya kalau di bagian dalam biasanya umumnya di bagian surat yang tidak resmi ya. Terus di sana juga tidak perlu menambahkan alamat jika kalian menulisnya dengan menggunakan email. Di dalam email, kalian hanya dapat menuliskan alamat tujuan surat untuk yang kalian kirimkan. Step 2, the date. In a letter, write the date when you are writing your letter on the right-hand side of the letter. In an email, you don't need to type it because the day, date, and time are automatically set.
Jadi tahapan yang kedua dalam menuliskan surat ialah dengan menuliskan tanggalnya. Di dalam surat, biasanya tulisan tanggal itu ada di bagian kanan setelah dari alamat. Lalu di email, kalian tidak perlu untuk menuliskan pada tanggalnya, keterangan waktunya di situ, karena biasanya di dalam email sudah otomatis waktunya sudah ada. Step 3, the opening of greeting or salutation. While your greeting as opening in both letter and email, it is acceptable to be informal, such as dear, hi, or hello, or assalamualaikum. You might not write your greeting in an email. Nah, pada tahapan yang ketiga, ialah pembuka ataupun salam pembuka di dalam suratnya. Tuliskan salam pembuka kalian di entah itu di surat ataupun email yang biasanya bahasa tidak resminya yang bisa diterima di dalam surat pribadi, biasanya kita bisa mengungkapkan dengan kata-kata dear, hi, hello, assalamualaikum, itu sebagai salam pembukanya atau istilahnya salutation. Step 4, the contents. Write the content of your letter or email, while anything you would like the receiver need to know and to read. Nah, ini bagian yang pentingnya, yaitu the content, isinya. Kalian tuliskan isi suratnya seperti apa, dimulai dari pembukaannya mungkin how are you, dengan menuliskan apa yang ingin kalian sampaikan kepada penerima surat nantinya. Step 5, the complimentary clause. And your letter or email by signing off and say love, love from, lots of love to family members and your friend, big hug, cheers, see you, best wishes, all the best, take care, or just as simple as from to friends and acquaintances. Tahapan yang kelima yaitu ialah bagian complimentary clause atau yang dimana di dalam akhir dari surat kalian itu ada sebentuk kata-kata pujiannya. Jadi tandanya kalau misalnya untuk ke anggota keluarga kalian, kalian tuliskan dengan kata-kata love, love from, lots of love. Jadi artinya itu dengan penuh cinta menulisnya. Terus untuk teman kalian cukup dengan menuliskan complimentary clause dengan kata-kata big hug, cheers, see you, best wishes, all the best, take care, or from. Jadi dari teman kalian, big hug, peluk hangat, cheers, sebagai salam semangat, see you, sampai jumpa, best wishes, doa terbaik, all the best, jadi semua terbaik untukmu, take care, untuk sebagai perhatian untuk ke teman kalian dan teman akrab kalian, itu acquaintance. Step 6, the signature. Sign or write your name under the sign off in a letter and write your name only in an email. Jadi pada tahapan yang keenam ialah bagian isinya tanda tangan kalian atau cukup dengan menuliskan nama kalian di bawah surat tersebut. Step 7, occasionally you need to add an extra message in your letter and email. You can use a postscript or PS. This is written underneath your name at the bottom of your letter. Nah, tahapan yang ketujuh ini bisa ada ataupun tidak, opsional ya pilihannya, di mana kalian apabila ingin menambahkan pesan singkat atau catatan kecil di bawah surat ataupun email kalian ketikkan, biasanya ada tulisannya PS dengan huruf besar. Setelahnya barulah kalian menambahkan pesan singkat dari surat kalian. Next, the last, you can see the example of personal letter in page
6 your book, di halaman 6 buku kalian. Mari kita analisis struktur dari contoh surat pribadi di halaman 6 tersebut. Nah, di situ ada date ya, ada tanggalnya di dalam emailnya tersebut. Dan juga salutation-nya berupa Dear Mr. Darwin. Dan contents-nya di situ di dalam emailnya dimulai dari how are you sir sampai till I have to see you soon ya. Itu konten suratnya. Complimentary clause itu ada kata-katanya menggunakan regards ya. Kalau regards berarti di sini diungkapkan closing complimentary-nya kepada teman ya di sini. And the last sign or signature di situ dari Joanna ya yang menuliskan suratnya. Alright, Ustazah thinks that's all. Thank you for watching this video. Ustazah hopes everyone can understand what I have explained. Stay healthy and goodbye.